Shabbat Shalom, remaja pemuda GPD Maranatha Haur Gelis. Kembali kita bertemu lagi di dalam mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Apa kabar semua? Saya harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja seperti kami di sini. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menolong kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, menjadi makanan rohani bagi kami Tuhan. Walaupun secara fisik kami tidak ada di gereja, tetapi firman-Mu itu terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai pemuda remaja sepanjang minggu ini, dan Tuhan kembali mereka diingatkan akan firman Tuhan. Dengarlah seru doa kami Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah, buahnya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan firman Allah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pemuda yang remaja dikasih Tuhan, kita akan membahas renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini tentang pegang janji Allah. Di dalam Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan, yang menjadi buku, yang menjadi satu pedoman bagi kehidupan kita, Alkitab dikatakan mengandung janji-janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan adalah pernyataan kasih Tuhan Allah kepada umatnya. Yang kita kenal sebagai janji Tuhan yang terutama adalah ketika kita melihat, membaca di dalam Alkitab, ada janji Tuhan atas hidup Abraham. Mengapa Abraham disebut bapak orang percaya? Karena apa? Dia adalah orang yang memelihara janji-janji Tuhan. Kita baca Roma 4 ayat yang 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia di sini adalah Abraham, tidak bimbang karena tidak percayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Pemuda remaja yang kasih Tuhan, 30.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi kita sering lupa akan janji Allah. Karena apa? Keadaan, situasi, kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita ingat janji Tuhan. Mengapa kita selalu lupa janji Tuhan? Karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, seringkali kita pikirkan dan rasakan dan alami dengan tubuh jasmani kita. Kita lupa bahwa Allah memberikan janji yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebab itu mari kita menikmati janji Allah seperti Abraham. Abraham menanti janji Allah sampai pada keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Bapak orang percaya ini begitu memegang janji Tuhan. Sebab ia memegang seluruh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan kita pun menerima berkat Abraham. Menerima berkat Ishak dan Yakub. Karena apa? Janji Tuhan itu sebenarnya nyata bagi kita yang percaya. Pegang janji Allah. Sebab janji Allah itu berguna untuk kehidupan kita yang sekarang. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu itu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Janji Tuhan yang sekarang adalah janji keselamatan. Keselamatan apa? Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Jadi hidup kita diselamatkan karena kita berkenan. Karena iman kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Janji Allah yang berguna untuk sekarang adalah janji kita bisa bertobat dan kita
meninggalkan segala dosa kesalahan kita. Kita akan baca di dalam Ibrani, pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Bisa buka HP Anda ataupun Alkitab Anda di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Sebab itu, Ibrani pasal 3 ayat yang ketujuh, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan hari ini, mari kita ingat janji Tuhan dan kita lakukan sebuah kata, pertobatan. Bertobat artinya meninggalkan segala dosa kesalahan yang kita lakukan karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan janji Tuhan untuk masa sekarang adalah Dia janji untuk menyertai saya dan saudara. Matius 28 ayat 27 di mana ada janji penyertaan Tuhan untuk masa sekarang. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 firman Allah katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi bagaimana kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak percaya pada janji Tuhan? Jadi tidak pegang janji Tuhan untuk kebutuhan sekarang, karena janji itu adalah janji Tuhan adalah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita artinya kita bisa menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Janji Tuhan adalah kita akan mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan melalui pertobatan. Janji Allah yang ketiga adalah janji penyertaannya, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Pemuda remaja yang kasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Tetapi yang penting sekarang kita ingat akan janji Tuhan. Kita perlu segala sesuatu yang harus kita pegang, yang segala sesuatu yang kita harus yakini, yaitu firman Tuhan. Bagaimana engkau tidak bisa menikmati janji Tuhan di masa sekarang kalau engkau tidak pernah membaca firman? Bagaimana engkau bisa menikmati janji Tuhan di masa sekarang kalau engkau lalai berdoa dan berpuasa? Kalau engkau tidak pernah melakukan segala yang baik. Jadi mari kita mau pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan berguna untuk sekarang. Dan janji Tuhan juga yang kedua adalah janji Tuhan berguna untuk hari esok. Mengapa berguna untuk hari esok? Di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 dikatakan, Matius pasal 6 ayat yang ke-34 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa firman Allah katakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Karena apa? Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ada kesulitan, kita diminta tidak menjadi orang-orang yang khawatir. Karena apa? Khawatir tidak memperbaiki keadaan. Tetapi dengan bersyukur kita bisa mengatasi setiap keadaan. Karena Tuhan sudah janji, apa yang Tuhan firmankan ya dan amin. Dan tidak ada satupun yang dapat menyangga itu. Jadi pemuda remaja dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita, menjamin hari esok kita. Dia yang mengatur kehidupan kita. Jangan kita pikir kita bisa merencanakan hal-hal yang ke depan dan kita tidak butuh Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Itu salah. Sebab apa? Sebab Tuhan bilang di Amsal 27 ayat yang ke-1, firman Tuhan katakan demikian. Amsal 27 ayat yang ke-1. Di sana katakan, janganlah memuji duri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Boleh engkau bekerja, boleh engkau belajar sungguh-sungguh, itu harus. Tetapi kita tidak dapat merencanakan hari esok kita akan jadi apa.
Tetapi ketika kita bertekad membawa Tuhan, membawa firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sekarang, saya yakin kehidupan hari esok ada yang mengatur, ada yang sudah menolong, ada yang sudah memberikan yang terbaik. Sebab apa? Janji Tuhan adalah sungguh ada hari esok. Sebab itu dikatakan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kalau Yesus hidup di dalam kehidupan saya dan saudara, tidak ada satupun yang menghalangi hari esok kita. Amin. Segala perkara Tuhan bilang, tanggungkan di dalam nama Tuhan. Dia akan mengatur segala sesuatu baik. Dia akan mengatur segala sesuatu sempurna. Asal apa? Kita selalu masuk dalam koridornya Tuhan. Kita selalu masuk berserah diri kepada koridornya Tuhan, keinginannya Tuhan. Jangan kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan sekuat tenaga tanpa libatkan Tuhan. Itu bisa gatot alias gagal total. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Pegang janji Tuhan seperti Bapak Abraham memegang janjinya. Walaupun dia sudah tua, walaupun istrinya sudah menopause, dia tetap pegang janji Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Mari, saat-saat ini yang kita butuhkan adalah percaya kepada Tuhan. Yang kita butuhkan adalah pegang janji Tuhan. Melalui apa? Membaca firman Tuhan. Banyak berdoa, mendengar suara Tuhan. Niscaya masa depanmu dibantu oleh Tuhan. Niscaya masa depanmu diatur oleh Tuhan. Pasti Tuhan menolong saya dan saudara pada masa-masa yang sukar ini, untuk kita menjadi orang-orang yang tegar di masa sukar. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan sampai saat ini saja. Tetapi biarlah kita mau diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada janji Tuhan. Janji untuk sekarang kita nikmati, dan janji di hari esok yang akan kita nikmati. Bahkan janji di sampai kehidupan kekal, kita ada bersama-sama dengan Tuhan, menikmati surga yang mulia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kembali akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah janji itu seperti fajar di pagi hari yang membangunkan kami, mengingatkan kami tentang kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai pemuda remaja dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Untuk mereka sungguh-sungguh percaya kepadamu, untuk mereka sungguh-sungguh memegang janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore pemuda remaja yang kasih Tuhan. I love you all. Tuhan Yesus memberkati.